Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sahabat, para sedulur, pelaku wirausaha maupun juga itu teman-teman yang ingin belajar mengenai bisnis maupun keuangan. Niat untuk punya usaha mandiri, jadi wirausaha, wira swasta itu adalah pilihan bagus. Pilihan yang memang membuat kita tidak perlu bekerja mengikuti mimpi orang lain, tapi kita membangun mimpi sendiri untuk menjalankan usaha. Dan pilihan bagus ini memang butuh konsistensi. Alokasi investasi, modal kerja, kemudian biaya-biaya sudah terjadi dan sudah dijalankan, tetapi entah karena faktor apa, setelah sekian waktu dia ada potensi bangkrut. Kira-kira menurut para sedulur ini penyebabnya apa, faktornya apa? Mungkin kita akan berpikir, oh pendapatan usahanya menurun, omsetnya menurun. Oh mungkin biaya operasionalnya tinggi. Bisa saja para sedulur, tapi ada satu hari ini kita mau mengatakan ada satu aspek di bidang keuangan yang menyangkut memang bagaimana membuat usaha itu bisa lebih nyaman, lebih aman dalam operasionalnya, yaitu adalah memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Karena seringkali kita menganggap uang yang di kantong kita pada saat tadi malam ada pendapatan usaha, kita masukkan ke kantong kita untuk besok pagi belanja, tapi ketika ketemu dengan teman, kita pikir itu uang pribadi, kita sempat sesaat ya minum ngopi dan kita keluarkan uang itu, pada akhirnya uang itu adalah uang usaha. Jadi ini adalah satu perilaku keuangan yang relatif sebenarnya kurang tepat karena kita tidak punya konsistensi memisahkan uang pribadi maupun uang bisnis. Lalu kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa belajar tentang pemisahan uang pribadi dengan uang bisnis? Yang pertama adalah buka rekening baru atau buka dompet digital. Jadi dengan rekening yang terpisah antara rumah tangga bisnis dengan rumah tangga usaha, maka kita bisa tahu persis, oh ini item-item kebutuhan untuk bisnis, ini item-item kebutuhan untuk rumah tangga. Jadi membuka rekening baru berarti membuat dua rumah tangga ini masing-masing punya pola keuangan tersendiri. Ada pelaku usaha yang memang konsisten fokus mengerjakan usahanya sehingga dia bisa fokus di situ karena tidak memilih pekerjaan lain, dia fokus di situ. Ini artinya harus ada sebuah kebijakan atau harus ada sebuah komitmen. Dia harus mengalokasikan satu pos pengeluaran. Apa itu? Ya, dia harus diberikan gaji karena dia bekerja untuk usahanya sendiri. Ya, dia sebagai karyawan, anggaplah usaha itu harus membayar dia. Oleh karena itu harus ada pos pengeluaran yang bersifat gaji, sehingga gaji ini akan dialokasikan buat keperluan rumah tangganya, dan di pos bisnis ini ada satu akun pengeluaran yang namanya biaya tenaga kerja langsung, gaji, dan harus ada ke sana. Karena seringkali kita lihat bahwa usaha-usaha mikro, ya termasuk usaha kecil, ya kantong kiri sama dengan kantong kanan. Kantong kiri, padahal kantong kiri itu kantongnya uang rumah tangga, kantong kanan itu kantongnya uang bisnis. Tapi kadang kantong kiri, kantong kanan itu bebas saja bergerak, sehingga pada akhirnya perilaku keuangan menjadi semakin tidak jelas. Jadi ini sedulur. Nah yang kelanjutnya itu kita buat anggaran terpisah. Kebutuhan yang memang terdeteksi, terlacak, ini semua item kebutuhan di tingkat keluarga, ini semua item kebutuhan di tingkat usaha. Jadi pada akhirnya kita mendeteksi dari kebutuhan volumenya, harganya, kemudian berapa totalnya, demikian juga di keluarga, sehingga kita punya rencana anggaran belanja.
dan akhirnya kita bisa melakukan penyesuaian dengan tingkat pendapatan kita atau mungkin tingkat kebutuhan yang ada. Dan di sini perlu ada perilaku efisiensi dengan membuat rencana anggaran di masing-masing akun keuangan bisnis maupun rumah tangga. Nah, ini kita catat semua nantinya ya. Dan akhirnya yang selanjutnya adalah kita gunakan sistem pembayaran non tunai. Saat ini di era digital ini terlalu banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam sistem pembayaran non tunai. Kris itu adalah sistem pembayaran yang sifatnya transaksional buat e-commerce atau mungkin usaha-usaha apapun yang sudah menerapkan pemakaian aplikasi ini, atau mungkin Oppo, GoPay ya, atau ShopeePay, atau mungkin Dana, atau Link Aja, atau mungkin aplikasi-aplikasi pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh perbankan. Ini semua bisa kita pakai untuk pada akhirnya dari setiap akun itu, dari setiap aplikasi itu kita bisa akhirnya melihat, menelusuri kronologis dari setiap pengeluaran kita. Bisnis ini seperti di video ini tentu semua punya alat untuk menginput semua transaksi yang ada, sehingga ketahuan barang yang keluar, berapa potensi pendapatannya, tercatat semua. Dan ini akan memudahkan kita di dalam nanti di akhir kerja atau reguler kita membuat laporan keuangan, pendapatan maupun pengeluaran secara rutin. Dan ini akan bisa melihat bagaimana tingkat kesehatan keuangan maupun tingkat kesehatan dari usaha itu sendiri. Jadi kita akhirnya menerapkan aplikasi-aplikasi pembayaran non tunai. Dan tentu nantinya untuk mempermudah semua mekanisme dan perjalanan itu, kita bisa menerapkan itu aplikasi-aplikasi yang juga software-software akuntansi keuangan yang memang saat ini ada banyak, dan itu kita bisa pilih beragam, bisa kita googling, bisa kita download untuk kita ambil yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahlian kita. Tetapi yang paling sederhana itu adalah itu jurnal harian. Di situ udah ada jelas di kolom matriksnya itu ada itemnya, item pemasukan atau pendapatannya dicatatkan, seberapa volumenya, kemudian berapa ya, berapa pengeluarannya, kita berikan keterangan. Jadi memakai atau menerapkan aplikasi-aplikasi akuntansi itu akan mengetahui persis pergerakan dari semua pengeluaran keuangan kita maupun pemasukan pendapatan yang ada. Dan terakhir itu tentu atau selanjutnya adalah tadi sudah disebutkan kita buat RAB, sini juga buat RAB, tetapi kadang realisasinya bisa kita lakukan lagi ya, bisa lebih rendah angkanya dari RAB, sehingga pada akhirnya ada surplus, ada kelebihan, dan ini kita bisa postingkan sebagai dana darurat. Di tingkat keluarga juga tabungan tadi itu bisa sebagai persiapan dana darurat, sehingga pada akhirnya pada tingkat kebutuhan yang emergensi kita punya pos cadangan risiko yang bisa mengantisipasi kelangkaan uang di cash in hand maupun cash in bank kita. Dan terakhir itu para sedulur ya, kita rutin, kita evaluasi, kita deteksi lagi, lihat perjalanan per satu periode, masih adakah kemungkinan kita melakukan efisiensi di pos-pos item pengeluaran tertentu, masih bisakah kita menekan yang sifatnya dia adalah kebutuhan ya, bukan kebutuhan primer tapi sifatnya adalah keinginan, sehingga kita bisa perkecil persentasenya, kita bisa alokasikan untuk menambah porsi kebutuhan atau menambah porsi di tabungan. Ini semua perilaku keuangan yang pada akhirnya membuat usaha itu sehat dan keluarga itu sehat secara finansial dan juga sehat dalam perilaku keuangan, sehingga ada pertumbuhan potensi laba untuk kemudian menjadi modal, kemudian untuk menjadi aset-aset, dan kemudian demikian juga di sini kebutuhan primer terpenuhi, dan juga itu ada penyisian untuk menambah tabungan, dan mungkin ada pertambahan aset di tingkat keluarga, aset produktif, dan juga kemungkinan juga investasi-investasi yang lain. Ini sharing saja sedulur bagaimana cara memisah
keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Salam sehat, salam sejahtera.